Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sosok ulama asal Banten yang mendunia karena keluasan ilmunya. Beliau pernah menjadi guru besar Haromaini, Mekah dan Madinah. Dan beliau juga pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani juga sangat produktif dalam menulis kitab dan beliau juga memiliki banyak karangan kitab. Sebagian besar karyanya itu meliputi bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Adapun juga yang menyebut beliau adalah Muhammad Al-Bantani, dan adapun yang menyebut beliau juga Muhammad Nawawi Al-Jawi. Dalam buku yang pernah ditulis beliau, Al-Jawi adalah orang Jawa atau orang yang berasal dari Pulau Jawa yang meliputi Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtasya, Kabupaten Serang, Banten. Adapun yang menyebut beliau dengan nama Nawawi Banten, adapun yang menyebutnya nama Nawawi Tanara karena beliau lahir di Kampung Tanara. Nama ayah Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Umar bin Arabi dan ibunya bernama. Sejak kecil beliau sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan dasar-dasar ilmu Islam, agama Islam dengan ayahnya. Kemudian beliau menambah atau mempelajari lagi ilmunya kepada Kiai Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Kemudian beliau mulai berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau termasuk keturunan nomor 12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Di usia 15 tahun, beliau sudah menunaikan haji. Dan beliau bermukim selama 3 tahun di Mekah. Selama 3 tahun beliau bermukim di Mekah, beliau mempelajari atau memperdalam ilmu agama dengan ulama-ulama yang masyhur yang ada di Mekah ke tanah air, yaitu pada tahun 1820. Begitu beliau sampai di tanah air, beliau menyaksikan sejumlah atau beberapa penjajah yang masuk ke desa beliau. Selebih lagi, beliau melihat sosok santrinya yang terimbas dalam penjajahan Belanda. Dan selanjutnya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengubarkan semangatnya untuk berjihad melawan penjajahan Belanda melalui khutbah. Puncaknya pada tahun 1830, Syekh Nawawi Al-Bantani diusir dari desa Tanara. Kemudian beliau kembali lagi ke Mekah. Dari kembalinya beliau ke Mekah, yaitu untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada ulama-ulama yang masyhur yang ada di Mekah. Selain itu, Syekh Nawawi dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kurang lebih 10 tahun, mulai dari tahun 1860
sampai 1870. Di tengah kesibukan beliau mengajar ilmu agama, beliau juga menuliskan kitab atau mengarang kitab yang bernama Al-Mubin Sulam, Al-Munajah Syarah Safina, dan lain-lain. Sejak mengajar di Masjidil Haram, murid beliau dari tahun-tahun dan ke tahun itu semakin banyak. Dan santri beliau itu berdatangan dari penjuru dunia. Dan beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan ilmu tauhid. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal pada tahun 1897 Masehi atau bertepatan pada tanggal 25 Syawal tahun 1314. Beliau dimakamkan di Janatul Mu'alla, Mekah. Dan makamnya beliau di samping makam anak perempuannya. Meskipun beliau telah meninggal, tapi jasa atau setiap tahunnya selalu diadakan haul Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok An-Nawawi di Tanara, Serang, Banten. Mungkin sekian dari biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.